Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 529, segera hubungi polisi jika terjadi sesuatu. Ucapkan terima kasih padanya untukku. Dan jangan beritahu kakekmu, kata Bibi Lin kepada Lin Muan. Lin Muan terkekeh dan menjawab, aku tidak tinggal di Lin Mansion jadi aku tidak akan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan lelaki tua itu. Jadi jangan khawatir. Bibi Lin ingin berbicara lebih banyak, tetapi Lin Muan langsung pergi melalui pintu dan menghilang dari pandangannya setelah dia selesai berbicara. Jadi, dia tidak memintanya untuk tinggal. Dia mengira Lu Qianqian akan menggunakan ini sebagai imbalan atas dukungannya. Namun, tanpa diduga, Lu Qianqian tampaknya tidak memikirkan hal ini. Tentu saja, dia tidak yakin apakah Lu Qianqian benar-benar mencoba melakukan trik lainnya. Di ruang pribadi, Mu Qiki dan Lu Qianqian sedang makan siang bersama. Melihat tunangannya, Lin Muan duduk di sampingnya seperti anjing yang setia. Di mana bibimu? Aku membiarkannya pulang sendiri. Kalau tidak, dia akan terlalu banyak berpikir dan mengira kamu sedang merencanakan sesuatu. Lin Muan membelai kepala Lu Qianqian. Bagaimana kamu bisa kenal bibiku? Aku melihat foto keluargamu. Lu Qianqian memutar matanya. Inilah perbedaan antara pria dan wanita. Seorang wanita akan peduli dengan seluruh keluarga pria yang dicintainya. Apakah kamu mengatakan bahwa aku memperlakukan ibumu dengan buruk? Batuk-batuk. Mu Qiki berdeham. Bisakah kamu menggoda hanya saat kamu di rumah? Pasangan itu saling bertukar pandang dan menoleh ke arah Mu Qiki. Kamu sudah menjadi orang terkenal di Jianchuan. Aku harus lebih sering bertemu denganmu sebelum kamu lulus. Kalau tidak, begitu kamu mulai bekerja, aku mungkin tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan tanda tanganmu. Entah bagaimana kau benar, jawab Mu Qiki. Jadi, apakah kamu benar-benar bekerja dengan berbagai macam mayat mengerikan setiap hari? Apakah kamu tidak takut? Mu Qiki sedang makan hidangan penutup ketika dia mengangkat matanya untuk melihat Lu Qianqian. Tergantung. Terkadang itu adalah tubuh yang membusuk, atau mayat yang membusuk, atau yang penuh cacing di sekujur tubuh. Lu Qianqian merinding saat mendengarnya. Tolong jangan lanjutkan. Hal ini masih dapat saya terima. Hanya pada kasus terakhir saya merasa takut hingga jatuh sakit. Lu Qianqian menutup telinganya dengan tangannya. Jangan bicara lagi atau aku akan kehilangan nafsu makan. Sebagai temanku, kamu harus terbiasa dengan ini. Lagi pula, tanganku. Lu Qianqian menatap tangan Mu Qiki dan teringat adegan saat Mu Qiki menggunakan pisau bedah. Xiaoqi, berhentilah menggodanya. Aku yakin dia tidak akan bisa tidur malam ini. Lin Muan menyela. Lusa adalah hari ulang tahunmu. Apa rencanamu? Mu Qiki melirik Lin Muan dan menjawab, menikah di luar negeri. Apakah kamu terburu-buru untuk menikah? Tentu saja, kata Mu Qiki dengan santai. Dia tidak akan memberitahu mereka bahwa suaminya sedang terburu-buru. Kalau begitu, saya akan mengucapkan selamat kepadamu. Lu Qianqian akhirnya bisa mengalihkan perhatiannya dari tangan Mu Qiki ke wajahnya. Sebenarnya, aku sangat iri padamu. Tidak, maksudku Seng Xiao. Dia sangat mencintaimu. Dan kamu tidak punya masalah dengan mertuamu. Selain itu, seluruh keluargamu memanjakanmu. Meskipun kamu tinggal dengan keluarga kaya yang terkadang bisa sangat membatasi, kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri. Bukankah kamu punya suami idaman yang bersumpah untuk bersamamu selama sisa hidupnya? Mu Qiki tidak menyangka dia benar-benar iri padanya sedikit pun. Bagaimanapun, setiap orang punya nasib dan pilihannya sendiri. Setelah makan siang, Mu Qiki menerima telepon dari suaminya. Dia harus menemaninya bekerja di Zhongteng. Dan Lin Muan berencana untuk mengirim Lu Qianqian kembali ke perusahaannya. Tetapi saat Lu Qianqian memasuki lobi perusahaannya, paman ketiganya menarik lengannya. Qianqian, kamu harus membantuku, atau aku pasti akan mati. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lu Qianqian menepis tangannya dan membiarkan sekretaris itu membawanya ke tempat duduk. Bisakah kamu meminjamiku 30 juta dolar? Lu Qianqian terkejut. Meskipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, dia masih terkejut dengan banyaknya kata-kata yang keluar dari mulutnya. Mengapa kamu butuh 30 juta dolar? Jangan tanya kenapa. Aku hanya ingin tahu. Apakah kamu bersedia meminjamiku uang? Paman itu tampak sangat gelisah dan berantakan, seolah-olah dia tidak pulang ke rumah tadi malam. 30 juta bukanlah jumlah yang sedikit. Lagi pula, aku baru saja menjadi ketua Lu Holdings. Bagaimana menurutmu aku bisa memberimu uang dalam waktu sesingkat itu? Lu Qianqian bertanya balik. Qianqian, kalau kamu tidak meminjamiku uang, tanganku akan dipotong. Kamu tidak ingin aku hidup seperti orang mati, kan? Apakah ini hutang judi? Lu Qianqian menebak. Paman ketiga Lu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk lemah. Ya. Aku tidak berharap kau akan mampu membayarku kembali uang itu. Aku bisa memberimu 30 juta dolar, tetapi kau harus memberikan sahammu kepadaku sebagai jaminan, kata Lu Qianqian dengan serius.
Seorang penjudi akan terus melakukan kesalahan yang sama setelah pertama kali. Aku tidak ingin kau menjadikan aku pohon uangmu. Kau tidak selalu bisa mendapatkan uang dariku. Jika kau setuju, aku akan menyiapkan uang untukmu. Jika tidak, kau hanya bisa meminta orang lain untuk membantumu. Bagaimanapun, aku masih ingat dengan jelas apa yang kau dan paman-paman lainnya lakukan kepadaku ketika ayahku meninggal. Bukan aku yang menaruh ular di kamarmu. Itu tidak penting lagi, kata Lu Qianqian. Jadi, apakah kamu setuju atau tidak? Pamannya menggigit bibirnya dan bangkit dari sofa. Kamu memanfaatkanku. Aku tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu sombong setelah menjadi ketua. Tunggu saja. Aku lebih suka menjual sahamku kepada orang lain. Apakah ini berarti kamu tidak menginginkan 30 juta itu? Lu Qianqian bertanya dengan dingin. Tidak. Setelah mengatakan itu, pamannya bergegas ke pintu. Mungkin dia sedang mencari orang berikutnya yang mungkin bisa membantunya. Lu Qianqian menghela napas dan berkata kepada sekretaris, ikuti dia. Segera hubungi polisi jika terjadi sesuatu. Ya, ketua. Meskipun dia tidak dekat dengan paman-paman ini, mereka tetaplah saudara laki-laki ayahnya. Tidaklah benar baginya untuk mengabaikan mereka sepenuhnya. Namun, dia tidak bisa membiarkan mereka mengendalikannya sejak awal. Jika kali ini terjadi, paman-paman lainnya mungkin akan menirunya dan melakukan hal yang sama. Lalu, bagaimana dia bisa mengelola Lu Holdings lagi? Tentu saja, Lu Qianqian masih sangat menyadari bahwa beberapa paman ini bukanlah orang baik. Dia harus siap berurusan dengan orang-orang ini dalam jangka panjang. Kadang-kadang, ia merasa lelah. Namun, karena hal itu, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia harus sangat berhati-hati dan serius karena ia duduk dalam posisi itu. Kembali ke kantornya, Lu Qianqian merenungkan kursi kantornya. Kemudian, dia memanggil sekretarisnya. Berikan aku hadiah pernikahan terbaik. Ini untuk sahabatku. Apakah ada sesuatu yang dia butuhkan? Lupakan saja. Kurasa aku bisa memilihnya sendiri. Kau bisa membantuku mendapatkannya. Kiki tidak kekurangan apapun. Dia hanya membutuhkan restunya. Bagaimana seorang sekretaris bisa menyiapkan sesuatu yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada sahabatnya? Meskipun dia sangat sibuk, dia tetap menaruh perhatian pada sahabatnya.